kita usah kita bersatu-satu. Kita sekarang ini hanya mampu berdoa, apa namanya berdoa. Kecuali Pak Budiman, kecuali Pak Budiman, yang tiba-tiba lu lagi orang pamitan. Memang ada hadis Nabi yang mengatakan amal sing apik ya diri, amal sing tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak tahu. Itulah waktu hikmah. Tapi ada pula hadis yang mengatakan bahwa kita harus senantiasa dan senantiasa menyebarkan agama Islam. Lakukan mengenjot uwo akan positif. Ibu akan positif ulung titik. Maka kita harus berjuang perjuangan harus pula disertai dengan doa Bapak ya Pak Bapak Eka. Tapi dapat betul-betul kita hanya berdoa dan mudah-mudahan kalau Bapak Makulita terwuri tidak ngaji alhamdulillah. Bab berarti serah ke Pak Dusun ini mesti ubah jalan. Saya kira demikian yang kami harapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang penting saya pernah mendengarkan yang penting kehidupan akhirat yang harus senantiasa kita pikirkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini konsumsi tinggi. Ya, kalau dilihat BBM itu 1% mereka tidak nyawa. Dari ini konsumsi tinggi. Konsumsi tinggi. Oh iya. Oh iya. Itu pemerintahan Pak Nur ini, Pak Nuryanto, pengusaha. Pak Ita. Ya. Yang pertama adalah liberalisme dan kapitalisme. Komunisme sudah punya kitab baku. Ya, Karl Marx dengan historis materialisme dan Adam Smith dengan Das Kapital. Islam tidak mempunyai baku, belum terbit kitab baku, hanya masih potongan-potongan diambil dari Quran. Satu. Yang kedua adalah Indonesia sebenarnya kalau kembali kepada pasal 33 itu adalah ekonomi syariah. Hanya sekarang kita tidak kembali ke sana, kita hanya dilebati. Pasal 33 itu ekonomi syariah oleh orang-orang yang para pendiri orang-orang syariah. Jadi itu persis dengan ekonomi Islam. Dan oleh Pak Harto sudah ditekankan ekonomi Pancasila yang syariah. Ya, di sana ada tidak boleh prefect liberalisme, etatisme dan eksploitasi. Pak Harto sudah tegas itu, tapi sayang Pak Harto kandas dalam reformasi. Hasil reformasi adalah Indonesia menjadi liberalisme. Sekarang Indonesia adalah rindu syariah. Saya ketemu dengan pakar ekonomi bahwa syariah Indonesia sekarang ada belas, tapi ada bank syariah, ekonomi syariah, tapi adalah liberalisme yang disyariahkan. Pertanyaannya adalah ada pameo. Ekonomi syariah Indonesia dan syariah Indonesia adalah seperti babi di melati halal. Bagaimana pendapat saudara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini permintaan saya supaya panas dan selama ini dingin aja. Jadi gini Pak, kalau berkaitan dengan ekonomi syariah, kapitalisme dan oligarki ini, kalau kita hanya berbicara dalam beberapa menit atau jam, saya kira kurang Pak. Tadi baru dibahas mengenai sekilas lah ya, mengenai ekonomi apa, kapitalisme apa, oligarki itu apa. Kalau kita mau berdalam lagi, bahkan
karena ini sebenarnya aktual Pak. Kehidupan apa ini yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Kenapa Islam sekarang, kenapa kita merasa sekarang itu jadi inferior walaupun kita itu mayoritas? Di antaranya kelemahan kita di dalam hal ekonomi. Coba Bapak lihat kanan kiri kita. Ya saudara-saudara kita Muslim, rata-rata ekonominya kan mesti yang boleh dikatakan terpinggirkan. Pak. Ini ada korban dari kapitalisme, korban dari oligarki. Namun kalau kita bicara oligarki, banyak yang panas Pak, karena memang sekarang situasinya Indonesia yang dikuasai oleh oligarki, sehingga yang para pelaku oligarki ini pasti merasa terusik dengan kita ingin Islam itu bisa paling tidak untuk umatnya sendiri saja lah. Kita tidak ingin mengganggu ekonominya non muslim, kita tidak. Tapi kenyataannya malah terbalik, ya orang Islam malah mendukung kapitalisme sebagian besar. Presiden kita agamanya Pak, hampir semua kan sudah menganggap riba itu sepertinya biasa gitu. Padahal kan sebelumnya kalau kita di dalam ayat di dalam Al-Quran dijelaskan tegas sekali bahwa bagaimana resikonya kalau kita menjalankan riba. Dan kita ini mau nggak mau akhirnya akan terbawa karena di depan sehari kita itu sudah dikuasai oleh kapitalisme yang mana di dalamnya ada ekonomi ribawi, sehingga kita mau nggak mau ngikut daripada kita mati lah kalau kasarnya kita bisa mati kalau tidak mengikuti kapitalisme. Dan itu menjalar kepada generasi berikutnya, anak kita, cucu kita. Cucu kita sekarang lebih suka ke Indomaret kan daripada ke pasar tradisional atau ke warung. Itu juga sudah salah satu keberhasilan kapitalisme menguasai hasil hidup orang Muslim. Jadi begitu Pak, menurut saya pembahasan mengenai ini bisa dilanjut minggu depan karena kita juga waktunya masih terbatas sekali. Ini belum Ustaz ingin membahas, belum Pak Rektor. Ya. Jadi ini saya baru pengantar juga Pak, saya belum dalam. Ya. Nah, kami juga tidak sampai ke sana. Namun saya kapitalis atau ini oligarki ini hal yang kita benci. Di balik itu juga kita peluk juga, karena kita juga terbawa ke sana. Bagaimana tidak kalau dalam UMKM maupun BUMN itu selalu merugi. Kalau kapitalis tidak merugi. Ya. Nah, itu nilai plusnya kapitalis. Kalau diserahkan BUMN nombok, negara tombok terus. Yang saya tanyakan strategi aman bagi umat muslim untuk menghindari itu semuanya, langkah-langkahnya itu bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, ini masa perekonomian ini, ibu-ibu ini sangat-sangat sensitif sekali nih Pak. Sensitif sekali. Apalagi ini dihadapi dengan memang tidak bisa dihindari. Yang saya tanyakan gini Pak, orang-orang ekonomi yang seperti saya ini di golongan bawah, itu kan benar-benar masif Pak ekonominya, begitu-begitu saja. Itu tidak mengenal Pak, moneter atau tidak mengenal istilah oligarki. Karena apa? Ya tahunya hanya ekonominya surut, baru surut, begitu saja. Cuma cara menyiasatinya kita kadang-kala ya, cuma bagaimana caranya, gimana itu ada trik-triknya tersendiri secara yang golongan Bapak ini. Dan saya tanya itu termasuk oligarki yang bagaimana ini Pak, yang dari golongan Bapak seperti saya ini. Golongan itu termasuk gimana ini? Secara syariah juga. Terus kadang-kala itu seperti rentenir itu kadang-kala di masyarakat itu sangat ada yang sangat membutuhkan. Itu kadang-kadang dia bilang itu sebagai penolong juga. Itu bagaimana itu Pak secara
tinjauan oligarki atau gimana itu secara syariah terutama kan sudah jelas gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat diri, dapat pencerahan mengenai ekonomi ya. Nah, misalnya kalau kita sebagai ibu hanya bisa berdoa, ya, dan kita menerapkan apa yang diperintah Allah, kita gunakan dengan cara bergotong royong. Makanya ada yang memberi, ada yang menerima, ada infak, sedekah dikumpulkan untuk bersama-sama, untuk kebersamaan. Itu saja dari Ibu simple saja. Mungkin yang disampaikan tadi memang kelasnya bukan kelas ibu-ibu. Kelasnya ibu-ibu, pakar-pakar ekonomi. Jadi kita kan terus kono Pak Maju tak dungake paring selamat barokah, itu saja ya. Terutama tadi masukan-masukan, kalau bisa dari Pak Nur mintanya ini berlanjut karena harus matang sebagai pedoman hidup ya. Dari Pak Tukiman itu intinya adalah babi bila beli halal. Dan itu memang sudah ada di depan kita Pak. Sudah di depan kita sudah seperti itu ekonomi kita ini ya. Jadi kita sulit membedakan antara yang halal dan haram ya. Karena kapitalis dan oligarki itu saya katakan itu menghalalkan segala cara. Kalau sudah menghalalkan segala cara, maka semua itu haram ya halal, gitu kan? Kita repot sekali untuk membedakan itu. Semua produk yang kita pakai, bajunya, laptopnya, handphonenya, apa? Semuanya ini adalah hasil olahan oligarki. Betul ya? Oligarki semua yang olah ini. Motor mewahnya Pak Hekta, musuh maupun Pak Lacok, semua itu oligarki yang punya, yang olah mereka. Betul? Ya, kalau kita ada sikat gigi yang juga dari bulu babi itu kan. Jadi semua produk-produk itu kita harus hati-hati. Ekonomi Islam itu memang mengarahkan agar hidup kita itu tenang, baik halal atau thayyibah itu kan, itu ekonomi Islam. Maka harus membedakan yang batil kita tinggalkan, yang tijaroh yang kita kejar, gitu kan? Batil kita tinggalkan, yang tijaroh yang kita kejar. Ya, ini kalau Islam. Jadi kalau ibu-ibu merasa bingung karena ini bicara ekonomi global punya, ya. Makro, ekonomi makro ada dua ekonomi, mikro dan makro. Yang dipahami ibu itu hanya ekonomi mikro, jual beli di pasar, belanja sembako, nek munggah ya sambat, ya. Nek mudun seneng banget borong-borong, ya. Nek munggah ngopak nih, biaya ra cukup boleh belanja. Nah, itu kan ekonomi pasar, ekonomi mikro. Global itu ya seperti saya terangkan tadi yang ini konsumsi tinggi, tapi ini permintaan. Saya nulis seperti ini permintaan dari Pak Nur, Pak Eka, Pak Karjono yang para orang-orang pengusaha. Jadi sebagai tuntunan pedoman agar kita berhati-hati, ya. Jadi bagaimana cara mengatasi itu? Ya kita mari kembali pada ekonomi Islam. Bila dikatakan Pak Tukiman, pasal 33 itu sebetulnya ekonomi Islam. Kalau terjemahkan, ya. Karena semua kepentingan rakyat yang utama, gitu kan? Sekarang gimana? Pasal 33. Semua kepentingan oligarki yang utama, betul nggak Pak? Pak Tukiman, enggak. Bukan rakyat, oligarki yang utama, karena dia yang mengatur dunia ini. Perpres 24 2008 nanti juga ini oligarki punya peran ya. Mau buat apa saja bukan, tapi kita ada Allah ya. Kita minta Allah cawe-cawe, kan? Ya biar Allah cawe-cawe gitu. Agar negara kita jadi baldatun thayyibun harfun ghafur, itu kan harapan kita seperti itu ya. Jadi kemudian betul loh Mbah Slamet, UMKM, pengusaha perubinya tadi sampaikan juga Pak Sudirman. Selalu rugi, selalu bingung, tapi kok yang lain itu untuk enggak, karena tadi prinsip-prinsip yang digunakan oleh UMKM itu kan termasuk apa ya, ekonomi yang hati-hati ya, hati-hati termasuk ekonomi Islam, hati-hati ya, waspada. Tapi ekonomi kapitalis dia hantarnya sudah semua dikuasai mereka, jadi mau apa saja mereka bisa ya, sulit untuk rugi mereka ya. Jadi hal seperti itulah kira-kira kita perlu meneruskan kajian ini untuk yang sudah datang, baik yang online dan offline karena waktunya, jadi kita tidak bisa panjang lebar membahas pada hari ini. Oleh itu dari saya merangkum itu saja. Kita akan teruskan kajian ini sesuai dengan aspirasi jamaah. Tentu saya sebagai pembawa
materi. Kurang lebihnya mohon maaf dan kita akan jumpa Sabtu depan. Dan saya mohon Pak Nur nanti memberikan masukan pada saya apa kelanjutan ini Pak Nur, saya di WA ya, biar karena banyak materi ini, ada riba, ada tijaro, ada baca, ada macam-macam, ada horor, ada kalam thaifah, macam-macam agama Islam ya. Barangkali itu kita hanya membandingkan hari ini antara kapitalisme, oligarki dan juga ekonomi Islam. Nah, kita lebih fokus di depan mungkin ekonomi Islam itu gimana agar bisa menjadi pedoman kita hidup bahagia dunia, bahagia akhirat. Allahumma amin. Sebagai itu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu juga yang online. Kalau ada pertanyaan online nanti bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.